Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya masih bersama dengan Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Dani, ya tadi sebelum kita jeda saya penasaran gitu karena tiap kali tahun politik ini kan isu-isu perempuan, bahkan 2019 kemarin muncul itu istilah emak-emak. Tapi abis itu isu-isu perempuan yang disuarakan ketika kampanye dan juga lagi debat capres-cawapres, kemudian entah kenapa kok seiring berjalannya waktu ketika legislator atau legislatif dan juga eksekutif terbentuk, perlahan-lahan menghilang. Jadi kita curiganya atau masyarakat khawatirnya adalah isu perempuan ini ya hanya seksi atau hanya diminati ketika tahun politik oleh elit-elit yang ada di Indonesia. Tanggapan Mbak Dani gimana? Ya. Mbak, Deputi Inklusi ini yang dengan keanggotaan 90% ini perempuan, karena di Deputi Inklusi juga ada Mbak, yang laki-laki juga. Dan kami Deputi Inklusi itu ada di sana ada bukan sekedar perempuan, bukan perempuan muda, perempuan seumur-umur saya, tapi juga ada lansia juga yang akan kita bagian dari itu, dan kemudian penyandang disabilitas. Oke. Iya, jadi ada kawan-kawan penyandang disabilitas dalam Deputi Inklusi ini. Jadi kita ini adalah kelompok-kelompok yang Rentan? mungkin dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali. Iya. Ritual pemilu. Jadi kami di sini ingin menyuarakan bahwa perempuan itu dalam setiap jengkal sejarahnya itu memiliki peran. Kita nggak mau lagi misalnya hanya kita berulang-ulang menyebut Ibu Kartini, Ibu Dewi Sartika, Ibu Cut Nyak Dien, ya, dan lain-lain, pahlawan nasional lainnya. Tetapi perempuan itu juga memiliki peran dalam setiap ini. Jadi jangan ini tidak sekedar jumlah. Sebagian besar pasti kadangkala berpikir secara pragmatis saja. Ini adalah jumlah yang besar, 51% atau 52%, itu hanya sekedar jumlah. Tetapi di balik jumlah itu memiliki potensi. Jadi kita bukan hanya, kita juga menolak kalau hanya dikatakan sebagai kelompok rentan saja. Tetapi perempuan ini kan sebuah entitas yang heterogen, dari yang rentan sampai yang sangat berdaya, dan itu kita bisa melihatlah contoh konkretnya adalah dalam pemerintahan jilid 1 misalnya, itu kan menteri-menteri itu dalam kabinet ada 9 perempuan di awalnya, terus kemudian dan kita melihat, misalkan kita melihat Bu Menlu, Bu Sri Mulyani, itu dan Bu KPPA, itu kan menteri-menteri yang sudah jelas teruji bagaimana kemampuannya, bagaimana kepeduliannya, kebijaksanaannya yang dioperasionalkan dalam kegiatan program dan lain-lain. Jadi secara kemampuan, secara kepedulian dan lain-lain, perempuan tuh sama gitu. Jadi kapabilitas dan kapasitasnya betul dan kekuatannya justru perempuan itu melalui pengalaman dan pengetahuan kehidupan sehari-harinya itu dia terjemahkan dalam praktek-praktek hidup yang tadi saya sebutkan tadi gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya digunakan, ya itu tadi, kalau tanda kata memanfaatkan atau menggunakan itu lebih kepada melihat perempuan sebagai objek ritual pemilu saja, padahal perempuan tidak seperti itu gitu. Jadi dan hari ini saya rasa pertama untuk pertama kali Deputi Inklusi itu ada di Prof Mahfud dan Pak Ganjar ya, dan kita melihat bagaimana perempuan-perempuan ini hadir dengan kapasitasnya dan integritasnya untuk ikut itu tadi terlibat dalam proses pemilu ini. Gitu. Dan jaminannya ketika pasca pemilu 2024 pun implementasinya masih akan terus berkelanjutan masih sustain begitu ya Mbak Dani ya. Oke. Ini adalah perempuan-perempuan yang saya rasa saya termasuk yang belajar juga, pengalamannya luar biasa di akar rumput, pengalamannya sangat luar biasa, bagaimana mereka juga dulu bagian pemantau pemilu di awal-awal reformasi, bagaimana mereka juga ikut memperjuangkan. Saya rasa ketika kita bicara soal peran mahasiswa, sebetulnya ketika 98 itu peran
perempuan tuh luar biasa. Tapi nggak suara ibu peduli. Iya, Ingat nggak suara ibu peduli? Iya. Di mana di sana ada ibu-ibu almarhumah Ibu Tuti Herati, kemudian Mbak Karlina Supeli, Mbak Gadis Arifia, dan perempuan-perempuan hebat lainnya yang menggerakkan itu. Jadi perempuan hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa besar negeri ini. Gitu. Nah, skop dari Deputi Inklusi ini sendiri, Mbak Dani, berarti selain tadi reformasi hukum yang membutuhkan penanganan atau masuknya peran perempuan, apa lagi? Ya, saya rasa karakter atau sifat Deputi Inklusi ini dia membuka ruang seluas-luasnya untuk perempuan, penyandang disabilitas, bahkan masyarakat adat dan lain-lain untuk terlibat dalam perhelatan demokrasi terbesar negeri ini gitu. Jadi partisipasi masyarakat tuh nggak boleh dibatasi. Dan kami sejak kami deklarasi, Mbak, saya dapat WA, ada kawan-kawan dari Leiden bilang, Mbak, saya bisa nggak berkontribusi, saya nggak mau masuk TPN karena organisasi saya, lembaga saya nggak memungkinkan saya masuk. Oh boleh, silahkan masuk. Ini namanya, saya bilangnya gini, ini kita ada rumah inklusi, jadi setiap orang silahkan. Rumah inklusinya di mana, Mbak Dani? Ini kami ada di Jalan Solo. Oke. Jadi kami nanti akan membuka ruang seluas-luasnya. Jadi silahkan untuk menyampaikan saran dan lain-lain. Ini adalah cara perempuan untuk memeriahkan tanda kutip ya. Dan juga berdaya dalam pesta demokrasi. Termasuk juga melaporkan pelanggaran, Mbak Dani. Oh iya. Lagi-lagi mata perempuan biasanya lebih tajam nih, Mbak Dani nih ya, dalam melihat celah atau pelanggaran hukum seperti itu, terutama yang terjadi pada pesta politik, bisa? Oh bisa. Kami kemarin merencanakan bahwa kita perlu sampai di tingkat bawah itu semacam posko atau rumah lapor untuk melaporkan kecurangan, untuk memberikan kontrol pengawasan dalam setiap prosesnya, dan itu adalah bentuk konkret dari partisipasi perempuan gitu ya. Misalkan bagaimana kita menyosialisasikan ke perempuan-perempuan di tingkat RT, RW, desa, silahkan kalau ini ikut mengontrol, mengawasi, karena perempuan itu akan terdampak. Kalau misalkan demokrasi bermasalah, demokrasi tidak terganggu, mundurnya demokrasi dan lain-lain, perempuan paling terdampak. Karena apa? Karena akses perempuan terhadap pendidikan, hak-haknya mereka itu nanti akan terganggu. Perempuan yang paling terganggu lebih dulu, Mbak Dani? Iya. Perempuan akan terganggu, ekonomi, ada inflasi, ada stunting, ada itu perempuan terganggu. Perempuan jadi terjadi gonjang-ganjing di Senayan, perempuan yang terganggu. Kalau misalkan ada implikasi dari kebijakan, perempuan yang pertama kali terganggu. Nah, berarti Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud secara logika kan tidak ingin ini terjadi ya, Mbak Dani. Ada pesan tersendiri baik dari Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, terutama untuk Deputi Inklusi TPN ini, bagaimana caranya supaya ya sama-sama tadi tidak hanya membela hak-hak dan juga kebutuhan dari para perempuan ini, tetapi juga mungkin bisa memperbaiki atau bisa menambah sesuatu regulasi, legislasi yang perlu buat perempuan ini? Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengamanatkan kepada saya sebagai Deputi Inklusi bahwa saya harus memperhatikan terutama kepada perempuan dalam berbagai lini, terus kemudian penyandang disabilitas dan masyarakat adat itu agar diperhatikan, karena biasanya kelompok-kelompok yang saya sebutkan 3 itu kan selalu disebutkan sebagai kelompok rentan. Jadi ini adalah bagian dari warga negara Indonesia yang penting untuk kita perhatikan soal kesejahteraannya, keamanannya, perlindungan terhadap hak-haknya, dan penghormatan terhadap hak-haknya itu harus mendapatkan perhatian yang serius. Karena Pak Ganjar maupun Pak Mahfud mengatakan harus segera. Ini kita sudah harus turun ke bawah,
dan kawan-kawan ini sebagai penjuru garda terdepan yang selama ini sebetulnya sudah merawat jejaringnya dan ini tinggal pencet tombol. Iya, ya kali ini berarti sebenarnya bisa kita analogikan Deputi Inklusi ini saatnya memencet tombol ya setelah sebelumnya kita bersiap-siap atau ya bergerak di akar rumput. Tapi berarti pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tantangannya Mbak Dani. Dinamika politiknya kan sedang meningkat ya. Untuk perempuan sendiri kira-kira apa yang harus kita waspadai atau kita akan mitigasi? Ini kan kawan-kawan perempuan yang deklarasi kemarin masuk dalam tim Deputi Inklusi. Ini kan yang saya katakan tadi bahwa mereka memiliki pengalaman puluhan tahun. Dan pengalaman itu bukan pengalaman di situasi normal, tetapi juga pengalaman di suasana krisis. Jadi mereka sudah teruji dalam hal-hal semacam ini. Dan itu meliputi bidang yang spektrumnya sangat luas gitu. Ada soal tenaga kerja, ada kekerasan seksual, ada lingkungan, macam-macam yang di dalamnya ada perempuan semua di sana yang menjadi korban. Nah, perempuan-perempuan inilah yang kemudian hadir dan kemudian bersuara. Sudah saatnya negara juga membukakan akses luas-luasnya, melindungi hak-hak mereka dan ini tantangannya adalah memang kita yang jelas satu, ini bukan dimulai dari nol. Kita sudah punya jejaring yang terus bekerja dan ini diaktifkan. Dan yang kedua adalah kita perlu berjejaring dengan daerah-daerah yang gimana kita mengamankan, bagaimana kita melindungi suara-suara kita. Pertama kita juga mendorong agar perempuan memanfaatkan secara optimal agar suara-suara mereka itu tidak disalahgunakan, dijual ke orang lain dan lain-lain. Nggak boleh golput. Harus dilakukan. Jadi kita mendorong kawan-kawan perempuan untuk melakukan kebilik suara dan kemudian jangan mau dimanfaatkan suara-suaranya oleh pihak lain atau ikut serta dalam pelanggaran kampanye proses pemilu ini. Setuju. Jadi kita perkecil tingkat golput di tahun ini dan juga tentunya pelanggaran pemilu yang dilaksanakan malah dilakukan oleh warga. Baik, mungkin terakhir Mbak Dani, saya harus tanya, Mbak Dani cukup optimis melihat bagaimana kan sebenarnya posisi atau sektor strategis di Indonesia saat ini kan diisi oleh kaum pria. Masih terutama dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sendiri bisa memberi jaminan apakah kita kaum perempuan ini bisa turut berpartisipasi dengan lebih memaksimalkan lagi kapabilitas dan juga kapasitasnya, terutama tadi di posisi dan juga sektor strategis. Ya, saya sangat optimis. Saya rasa dengan adanya Deputi Inklusi ini, kami berharap dan kami berupaya seoptimal mungkin agar hak-hak perempuan itu terlindungi, dihormati, dan memberikan akses luas-luasnya untuk memperjuangkan itu. Dan kemudian yang kedua, bagaimana nanti perempuan juga ditempatkan di posisi strategis. Karena perempuan dan laki-laki saya rasa memiliki kapasitas kemampuan yang sama. Hanya kadang-kadang akses tidak dibukakan. Itu salah satu tantangan dan saya rasa sinergis, soliditas, dan kemudian kolaborasi di berbagai sektor itu bisa dilakukan. Penting untuk dilaksanakan. Harus ada perubahan betul juga dengan media. Iya benar, dengan media posisi strategis dan juga sektor strategis di media juga bisa diisi oleh perempuan seperti Mbak Fani, saya terima kasih diundang. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih loh Mbak Dani kepercayaannya. Baik Mbak Dani, kita sudahi dulu berarti dialog dalam episode One on One kali ini. Insya Allah ada kesempatan lagi kita untuk berdialog lebih lanjut karena kampanye masih sekitar kurang dari kampanye akhir November ini dan Februari 2024 maksudnya 14 Februari 2024 kita semuanya akan nyoblos sama-sama begitu ya. Baik, Mbak Dani terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat selalu Mbak Dani ya. Sama-sama Mbak. Dan demikian pemirsa episode One on One kali ini. Saya Fani Maniar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.